Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang arwah seorang gadis yang tidak rela kalau dirinya itu meninggal dan masih menganggap dirinya itu hidup dan selalu meneror siapapun yang mendekati pacarnya. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kamu lagi liatin si Dimas ya? Flo terkejut mendengar suara itu. Ia menoleh dan tampak Yuli, sahabatnya sedang tertawa. Enggak, kamu aja yang salah lihat. Kelak Flo canggung karena tertangkap basah. Halah, ngaku aja deh Flo. Dari keluar kelas tadi aku perhatiin kamu duduk di sini dengan tatapan ke bawah pohon sana. Cie-cie. Kode Yuli. Flo tak bisa bergelak lagi. Ia hanya berpura-pura sibuk membuka tasnya dan mencari-cari sesuatu yang tidak dicarinya. Yuli tertawa lagi melihat kelakuan sahabatnya yang malu itu. Flo, aku bilangin deh, kamu percuma kalau suka sama si Dimas itu. Flo mengerutkan keningnya. Kenapa? Yuli duduk di depan Flo sambil berkata, dia nggak akan nanggepin kamu. Mending kamu cari cowok lain aja deh. Flo masih diam, tak mengerti. Gini Flo, setahun yang lalu pacarnya Dimas itu meninggal dunia. Flo terkejut. Beneran? Iya, Dimas itu bersedih dan patah hati sampai sekarang. Flo menggigiti bibirnya. Kini ia baru mengerti mengapa pria itu selalu tampak sendiri di kampusnya ini. Ternyata bukan karena ia tak memiliki teman, tapi karena ia memang memilih untuk menyendiri. Dan pantas saja, tempo hari saat ia memberinya senyum pada saat pertama kali berpapasan dengannya di lorong kampus, pria itu hanya melirik saja, tak menanggapi. Jadi, sampai sekarang dia masih bersedih. Nah, sebelum kamu patah hati, sebaiknya kamu cari cowok lain aja deh. Kamu gak akan bisa ngobatin sakit hatinya, Flo. Pungkas Yuli. Flo terdiam dan berpikir. Tapi kalau kamu masih penasaran, ya udah coba aja. Tapi kalau nanti kamu kecewa, jangan bilang kalau aku nggak ngingetin kamu dari awal ya. Sambung Yuli. Flo manggut-manggut lalu menatap pada Dimas yang sedang duduk sendiri di ujung lapangan di bawah pohon tua dengan daunnya yang lebat. Itu memang tempat duduk favorit mereka berdua, Flo. Tapi semenjak pacarnya meninggal, nggak ada lagi yang berani duduk di sana lagi. Cuma Dimas saja yang berani. Katanya sih duduk di sana bikin merinding gitu. Ungkap Yuli seraya berdiri dari duduknya. Udah Flo, ayo ikut aku. Ikut kemana? Yuli menarik tangan Flo untuk berdiri. Berhubung kamu masih baru di kampus ini, maka aku harus menunjukkan sebuah tempat yang angker di kampus ini, yang harus kamu hindari. Cetus Yuli berjalan mendahului Flo. Hah? Flo terkejut. Yuli mengangguk-angguk. Emang kamu pikir di kampus kita ini gak ada yang angkernya gitu? Flo jadi gelisah. Ia paling takut untuk hal-hal seperti ini. Yuli yang sudah berjalan lebih dulu menoleh. Baru tersadar kalau Flo tidak mengikutinya. Ayo Flo, gak apa-apa, jangan takut. Ada aku kok. Desak Yuli. Flo tetap berdiri tak bergerak. Yuli mengendus lalu menarik paksa lengan Flo. Flo berjalan mau tak mau seraya memegang erat tangan Yuli. Mereka berjalan melewati ruang-ruang kelas lalu berbelok di ujung gedung kampus. Nah, ini dia Flo. Bisik Yuli menunjukkan tempat angker itu. Flo mengernyitkan dahinya ketika mereka akhirnya sampai di sebuah tempat di belakang kampus. Loh, ini kan foodcon kampus. Emang ini angker? Tanya Flo ragu. Angker lah,
saking menyeramkannya tempat ini sampai-sampai bisa menguras dompet kamu tahu. Serem kan kalau dompet kamu kosong? Apalagi kalau tanggal tua dan kamu belum dapat transfer dari orang tua. Kamu harus hindari tempat ini, ingat itu. Terang Yuli. Ah brengsek kamu Yul, ini sih kamu lapar kali. Tugas Flo sebal. Serius amat sih cantik. Tawa Yuli serasa mencubit pipi Flo. Kamu yang cantik lagi, aku mah papuk. Balas Flo, mereka akhirnya tertawa bersama. Debu berterbangan dari lapangan ketika angin bertiup. Menerbangkan juga daun-daun kering yang tadi telah ditumpuk oleh petugas kebersihan kampus, hingga berhamburan lagi ke berbagai arah. Di ujung lapangan di bawah pohon tua berdaun lebat itu, hanya ada seorang pria yang sedang duduk termenung di kursi dari besi tepat di bawah pohonnya. Ia memandangi daun-daun yang terbang ke sana kemari, dimainkan angin. Tatapannya pada dedaunan, tetapi pikirannya melayang jauh, mengingat waktu-waktu yang telah menghilang cepat. Keramaian suasana kampus di sana tidak terdengar di sini, meski jaraknya tidak terlalu jauh. Semua tawa dan perbincangan yang ramai menghilang begitu saja. Seakan ketika kau melangkahkan kaki ke bawah pohon tua itu, maka semua keramaian itu terhisap lenyap, lalu berganti menjadi sepi, seperti masuk ke dimensi lain. Di sini telingamu hanya mendengar hening. Keramaian di sisi sana dan kesunyian di sisi sini. Ia termenung sendiri. Senyum kekasih terbias di antara angin-angin yang berhembus. Suara tawanya terdengar di antara gemerisik dedaunan. Hangat sentuhan tangan kekasih, ia mengusap kepalanya itu di atas pangkuan, terasa lembut di antara bulir-bulir rambut hitamnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Terbayang detik-detik terakhir saat sang kekasih pergi di malam yang penuh gemuruh. Hujan tak lama turun setelah itu. Cerit kesakitan bercampur muncratan darah dari hidung dan mulut, mengharu biru perasaan yang melihatnya. Bunyi roda panjang yang didorong tergesa masuk ke dalam ruang operasi, menggema sepanjang lorong rumah sakit. Genggaman tangan yang terlepas tak bisa dihindari. Ia bersimpuh ketika pintu ruang operasi ditutup, menangis memohon. 2/4 jam kemudian, wajah kekasih yang terbaring diam di atas ranjang terlihat begitu damai. Ia menatapnya dalam sedih yang gelisah. Sembuh, kamu harus sembuh, bisiknya pada sang kekasih. Tak lama dari situ, ketika hujan masih saja turun, ia harus berhadapan dengan rasa dukanya yang dalam, patah hatinya malam itu. Ia membuka kedua tangan yang menutup wajahnya, menghela nafas dalam untuk ingatan-ingatan yang menyakitkan. Terdengar lembut namanya disebut di bawah angin yang menghembus. Ia menoleh ke kanan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada dirinya dan sunyi. Mungkin hanya perasaannya saja. Begitu bisik hatinya. Ia memakai earphone-nya, berdiri dari duduknya, meletakkan tas rangselnya di bahu, lalu melangkah pergi. Selepasnya pergi, 1-2 bercak darah menetes pada kursi besi itu. Flo menatap telepon genggamnya. Ia baru saja membrowsing mencari nama Dimas Aditya di Instagram ataupun di Facebook, tetapi tidak ditemukannya. Flo duduk bersila di atas tempat tidurnya, meletakkan guling di atas pangkuannya, lalu satu tangannya diletakkan di atas guling untuk menopang dagunya. Ia pun berpikir, berarti betul kata Yuli, Dimas telah menghapus semua akun sosial medianya sejak kekasihnya meninggal karena foto-foto kekasihnya banyak di situ. Sepertinya ia tak sanggup melihat wajah kekasihnya setiap saat. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasa sedihnya Dimas saat itu. Setahun sudah lewat, tapi Dimas masih saja berduka dan belum bisa melupakan kekasihnya. Belum membayangkan wajah Dimas yang telah menggetarkan hatinya. Dan ia bertekad untuk membantu pria itu melalui kesedihannya agar tidak berkepanjangan.
Enggak mungkin. Kamu enggak akan bisa, Flo. Serga Yuli. Kalau ada kesempatannya, aku pasti bisa, Yul. Flo, aku tahu Dimas itu ganteng, tapi dia sudah patah. Kamu enggak akan bisa memperbaikinya. Lagi pula di kampus ini cowok kan banyak. Kenapa harus dia sih? Dia pendiam dan misterius. No, Mas Limba juga pendiam dan misterius. Ogah. Ya sudahlah, kayaknya aku nggak bisa ngelarang kamu. Terus apa rencana kamu? Tanya Yuli. Flo mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya, lalu memeriksanya, dan berkata, jam 1 siang ini dia akan ke perpustakaan. Nah, ke sana itu juga tujuan aku. Bentar, itu di dalam kertas, apa isinya? Coba gue lihat. Gila, kamu Flo. Ini kan aktivitas si Dimas selama di kampus. Kamu nguntit dia ya? Iya, aku cuma pengen tahu. Sebelum dia duduk kayak dukun di bawah pohon itu, dia ngapain aja sih di kampus? Ternyata dia rajin juga ya. Nggak nongkrong-nongkrong kayak kita-kita. Habis kuliah, dia ke perpus, terus jadi dukun bentar. Baru deh dia pulang. Papar Flo panjang lebar. Yuli geleng-geleng. Nggak salah kata orang. Jatuh cinta itu memang bisa bikin gila ya. Flo tertawa. Yul, kamu tahu nggak sih nama pacarnya Dimas yang meninggal itu? Yuli mencoba mengingat. Siapa ya namanya? Aku lupa soalnya. Tuh cewek beda jurusan dan fakultas sama aku. Cuma waktu meninggal banyak yang ngomongin di kampus. Kalau nggak salah namanya Ye apa ya? Oh ya, Yerin. Kenapa banyak yang ngomongin? Apa kematiannya aneh? Tanya Flo lagi. Enggak sih, ya karena saat itu kita semua ikut bersedih. Mereka kan pacaran udah lama. Dengar-dengar juga setelah lulus kuliah mereka mau menikah. Tragis. Terang Yulia. Emang kenapa kamu nanyain soal Yerin ini? Tadinya kalau aku tahu nama lengkapnya, aku mau coba cari sosmednya, pengen lihat-lihat. Jawab Flo lalu melirik jam tangannya. So, Yuli cantik, sekarang sudah jam 1. Aku mau ke perpus dulu ya. Kamu mau ikut nggak? Enggak deh. Good luck ya Flo. Syukur-syukur kamu nggak dicutekin sama si Dimas. Dia galak loh. Flo tertawa dan melanjutkan langkahnya menuju perpustakaan kampus. Setelah melewati gedung utama di kampus, Flo sampai di depan perpustakaan. Ia mendorong pintu masuknya. Penjaga perpustakaan tampak tengah sibuk merapikan buku-buku yang baru datang. Flo terus melangkah masuk melewati lorong-lorong yang diisi lemari-lemari besar dan panjang berisikan ratusan buku. Tak sulit, perpustakaan tak terlalu ramai sehingga ia bisa segera menemukan Dimas yang sedang memilih-milih buku di salah satu lorong tersebut. Flo mendekati dengan berpura-pura sedang mencari-cari buku juga. Dimas terlihat serius menelusuri satu persatu buku yang berjejer itu. Hati Flo berdegup kencang. Kini ia telah berdiri tak jauh dari Dimas. Ia menggapai-gapai buku yang berada di rak paling atas dengan maksud Dimas yang badannya tinggi itu bisa menolongnya. Lalu ia akan mengucapkan terima kasih. Lalu mereka bisa berkenalan. Tampak garing memang, seperti di film-film drama murahan. Tapi hanya itu cara mudah yang terlintas dalam pikiran Flo untuk bisa mendekati Dimas. Flo terus menggapai-gapai tapi Dimas masih serius dengan penelusuran bukunya. Brengsek, kesal Flo dalam hati. Flo mencari-cari perhatian dengan berdehem, tapi Dimas tak bergeming dan tetap fokus mencari bukunya. Flo berdehem lebih keras. Dimas menoleh. Akhirnya noleh juga. Cetus Flo dalam hati. Flo nyengir menunjukkan kalau ia butuh bantuan untuk mengambil buku. Dimas hanya memandanginya lalu kembali fokus mencari bukunya. Sial, rutuk Flo. Tak lama Dimas menghampirinya. Jantung Flo menjadi berdegup kencang. Dimas berdiri di depan Flo, menarik kursi yang berada tak jauh dari Flo dan meletakkannya di hadapan Flo. Kemudian membalikkan badan, berjalan meninggalkan Flo. Flo mendengus, kesal,
ternyata Dimas hanya memberikannya kursi supaya ia bisa naik sendiri dan mengambil buku itu. Setelah mengambil buku, meski ia sendiri tidak tahu buku apa itu, Flo melanjutkannya dengan duduk satu meja bersama Dimas. Flo duduk berseberangan dengan Dimas yang sedang mencatat sesuatu di buku tulisannya sambil mendengarkan musik dengan earphone di telinganya. Flo meletakkan bukunya di atas meja lalu membuka halaman demi halaman, berpura-pura sibuk padahal matanya terus melirik Dimas. Terdengar sebuah lagu mengalun pelan dari earphone yang dipakai Dimas. Flo bisa mendengar alunan lagu itu di sepinya perpustakaan. Lagu itu memang asik didengar ya, ucap Flo. Dimas melirik pada Flo yang sedang tersenyum. Ia lalu membuka satu earphone-nya dan meletakkannya. Kamu ngomong sama aku? Tanya Dimas. Flo mengangguk. Iya, maksud aku itu lagu yang lagi kamu dengar. Enak. Dimas mengangguk. Emang kamu suka juga? Flo mengangguk cepat. Boleh ikut dengar? Belum sempat Dimas menjawab, Flo sudah mengambil satu earphone yang diletakkan Dimas tadi dan menempelkannya pada telinganya. Sedang satu earphone lagi masih menempel di telinga Dimas. Dimas sedikit terkejut. Flo memejamkan mata dan mendengarkan lagu yang mengalun di sebelah earphone-nya. Dimas memperhatikan wajah Flo yang sedang tenggelam menikmati lagu tersebut. Di kursi sebelah Flo tiba-tiba muncul sepercak darah di atas busa duduknya. Flo masih terpejam menikmati lagunya. Dimas masih terus menatap wajah Flo. Tidak ada yang menyadari kalau bercak darah di kursi sebelah Flo itu semakin melebar dan membesar dengan cepat. Darahnya semakin basah, bahkan hingga menetes ke lantai. Sekarang busa kursi itu sudah berwarna merah seluruhnya. Mendadak dari busa tersebut keluar sebuah tangan dengan jari-jari yang bergerak-gerak, membuka, menutup, lalu mencari-cari. Kemudian dengan cepat jari-jari itu menempel pada paha Flo, mengusap-usapnya. Flo yang sedang terpejam merasakan pahanya disentuh. Ia menjadi marah, merasa dilecehkan seperti itu. Flo membuka matanya dan melotot pada Dimas. Dimas sampai terkejut melihat Flo yang tiba-tiba melotot itu. Flo mencabut earphone-nya. Hei, kamu pikir aku cewek murahan apa? Sentak Flo dengan nada tinggi. Dimas menggelengkan kepalanya, tak mengerti. Apa maksud kamu? Itu tangan kamu ngusap-ngusap paha. Kalimat Flo terhenti ketika melihat kedua tangan Dimas sedang berada di atas meja. Flo mengerutkan keningnya. Terus yang lagi ngusap-ngusap paha aku ini siapa? Batin Flo. Flo pelan-pelan menundukkan kepalanya, melihat ke pahanya, dan tampaklah sebuah tangan yang bersimbah darah tengah mengelus-elus pahanya, dan tangan itu keluar dari kursi di sebelahnya. Mata Flo melebar, bibirnya gemetar. Seketika itu juga Flo menjerit sekeras-kerasnya hingga jatuh terjengkal dari kursi. Dimas mengerutkan keningnya melihat Flo mendadak jatuh ke lantai. Sedang dia tidak melihat apapun sebagai penyebab jatuhnya. Beberapa orang yang berada di perpustakaan juga memperhatikan Flo dengan aneh. Flo yang terduduk di lantai tak bisa berkata apa-apa. Jantungnya berdebar keras. Ia hanya gemetaran melihat sepotong tangan itu melambai-lambai padanya, seakan mengucapkan selamat tinggal. Melihat itu Flo segera bangun dari jatuhnya, lalu lari terbirit-birit keluar dari perpustakaan. Ah, yang bener Flo, kamu halu kali, sargah Yuli dari ujung telepon. Benar Yul, aku nggak halu, sumpah. Aku lihat banget itu tangan ngusap-ngusap paha aku. Mana banyak darahnya lagi. Padahal siang dan terang ya di situ. Emang sih kalau malam itu perpus rada angker, tapi kok siang rada aneh ya, ujar Yuli. Ya elah Yul, setan mana tahu waktu sih? Sebab Flo karena temannya seperti yang tak percaya. Oke, sekarang lupain soal itu. Aku mau tanya, sama Dimas gimana? Kamu berhasil deketin dia enggak? Tanya Yuli penasaran.
Flo terkekeh sambil menyandarkan punggungnya di kursi kanannya. Ular keket malah ketawa. Berarti sukses dong. Gimana cerita dong. Sukses dong. Kita malah udah sempet denger lagu Pamungkas bareng di satu earphone. Wah, yang bener kamu. Seru Yuli tak percaya. Sebuah bercak darah tiba-tiba muncul di kasur. Tapi belum sempat aku ngomong lebih jauh, aku udah keburu kabur. Gak sangka sih, biasanya Dimas itu susah dideketin loh. Beberapa temen aku malah sempat diusir sama dia. Terus apa rencana kamu selanjutnya untuk menyelamatkan Mister idaman kamu itu dari kesedihannya? Kayaknya dari sini, jalanin aja deh apa adanya. Ya udah deh, kalau kamu perlu bantuan, tinggal telepon aja ya. Aku selalu ready buat kamu, saut Yuli. Flo tertawa dan mereka menyudahi teleponnya. Setelah telepon genggam ditutup, Flo mematikan lampu kamarnya, lalu membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur dan menarik selimutnya. Bibirnya menyunggingkan senyum, matanya menatap langit-langit kamar yang dipenuhi bintang-bintang. Flo yakin besok di kampus segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah baginya untuk mendekati Dimas. Seketika Flo terdiam, senyumannya menghilang dari bibirnya seketika. Ia terpaku karena mendengar sesuatu. Tubuh Flo menjadi tegang, jantungnya berdebar takut. Ia seakan tak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bola matanya yang bergerak ke kanan kiri. Suara apa itu? Seperti langkah kaki. Hatinya membatin. Tapi kaki siapa? Karena di kamar ini hanya aku sendiri. Jantung Flo seakan berhenti berdetak ketika mendengar helaan nafas pelan itu di dalam kamarnya. Kini ia yakin ia tak sendiri di kamar ini. Dengan gemetar Flo meraih telepon genggamnya, menyalakan lampu senternya dan mulai menyoroti sudut-sudut kamarnya. Tapi tidak ada apapun atau siapapun. Flo memberanikan diri untuk turun dari tempat tidurnya dan berjongkok. Lalu pelan-pelan ia menyorot kolong tempat tidur. Cahaya senter menerangi kolong tempat tidur. Tetap tidak ada apapun. Flo mengerutkan kening. Ia yakin tadi tak salah dengar. Ia mendengar suara langkah kaki dan desahan nafas. Tapi setelah dicari tidak ada apa-apa. Lalu suara apa itu? Flo duduk di pinggir tempat tidurnya, berpikir. Sedang bercak darah di kasur tadi telah membesar tanpa Flo sadari. Dari bercak darah tersebut keluar jari-jari tangan yang tiba-tiba memegang pundaknya. Flo terkesiap. Pada kaca rias besar yang berada tepat di depannya, ia bisa melihat jari jemari itu bergerak di bahunya. Jari yang sama seperti yang ia lihat saat di perpustakaan. Flo menjadi gemetaran, ketakutan. Gerahamnya terasa mengatup, sulit untuk digerakkan, bahkan hanya untuk berteriak minta tolong saja. Perlahan dari belakang kepalanya muncul sebentuk wajah perempuan pucat pasi dengan darah menetes dari hidungnya. Bibirnya menyeringai. Helaan nafasnya yang dingin itu menyapu leher belakang Flo. Flo tak sanggup lagi, ketakutannya telah memuncak. Hingga akhirnya ia bisa menjerit seraya berlari ke pojok kamar, lalu meringkuk sambil menutup wajahnya. Beberapa saat kemudian, Flo pelan-pelan menurunkan kedua tangannya dari wajah. Ia mengintip, dadanya masih naik turun tegang. Matanya memeriksa setiap sudut kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Semua kembali sepi seperti semula. Ia yakin sekali, tadi ia tak bermimpi. Ia bisa merasakan desahan nafasnya dan melihat seringainya. Flo mengusap keningnya yang berkeringat. Keesokan harinya, Yuli menatap serius Flo yang sedang menceritakan kejadian semalam di kamar kosnya. Gila, ngeri banget Flo. Kenapa ya kamu jadi sering ngelihat penampakan? Atau jangan-jangan kamu itu sebetulnya indigo, tapi kamu baru nyadar sekarang? Ya nggak mungkin lah kalau aku indigo ini.
Aku udah bisa lihat setan itu dari kecil kali. Lawang dari kecil aku bisa lihat setannya kalau pas lagi ngaca doang, saut Flo. Yuli tertawa. Kalau setannya secantik kamu, orang gak ada yang takut, malah pada betah bukannya kabur. Yuli merangkul bahu Flo. Gini aja Flo, ntar pulang kuliah kita ke rumah temen aku. Dia anak indigo, kita tanya-tanya aja sama dia. Kenapa kamu jadi sering diganggu sama makhluk gaib, gimana? Flo mengangguk. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba, kamu yang namanya Florita Naura. Kalimat pertama itu membuat Flo dan Yuli sama-sama menoleh. Tampak Dimas tengah berdiri, membelakangi matahari, memakai kaos hitam dengan celana jeans biru sobek-sobek di lutut, dan sepatu cat putihnya. Cahaya matahari berpendar dari punggungnya, sedang rambutnya berkibas tertiup angin. Yuli melongo melihatnya, bergumam, malaikat, duh gantengnya. Flo langsung menyikut Yuli untuk tidak melanjutkan kalimatnya. Iya, itu nama saya. Sambar Flo. Dimas menyodorkan sebuah buku dan berkata, buku kamu ketinggalan waktu di perpus nih. Flo membelalakan matanya saat melihat judul buku itu. Wajahnya merona malu dan ia baru tahu. Yuli pun tergegah menutup mulutnya. Flo segera merebut buku itu dari tangan Dimas dan tergesa-gesa menyimpan buku tersebut di dalam tas. Terima kasih, jawab Flo canggung. Jangan dirusak ya, aku minjemin buku itu pakai kartu perpus aku. Soalnya kemarin kamu buru-buru gitu. Cetus Dimas lalu membalikkan badannya dan berjalan. Yuli menyenggol Flo memberi tanda. Flo segera berlari menyusul Dimas. Kamu Dimas kan? Tanya Flo. Dimas melirik sekilas pada Flo lalu mengangguk. Sorry ya kemarin aku buru-buru mules, cengir Flo. Sampai kejengkal dari kursi yang mulesnya. Timbal Dimas menahan senyum. Flo melihat lesung pipi di pipi Dimas saat dia menahan senyumnya. Manis sekali jadinya, bisik hati Flo. Lagi pulang ngapain minta maaf? Sambung Dimas. Aku minta maaf karena ngeganggu kamu jadinya. Iya, gak apa-apa kok, jawab Dimas singkat. Boleh aku minta nomor WA kamu? Tanya Flo memberanikan diri. Dimas menghentikan langkahnya, menatap Flo. Buat apa? Kita satu kampus, satu jurusan juga, gak ada salahnya kan? Cengir Flo seraya menawarkan telepon genggamnya. Dimas mengambilnya lalu mengetikkan nomor teleponnya. Flo terkejut sebetulnya. Karena kabar yang beredar, Dimas ini tak mudah untuk didekati, apalagi diminta nomor teleponnya. Tapi Flo bisa. Flo pun tersenyum dan di kejauhan Yuli yang sedang memperhatikan itu semua mengepalkan tangannya, berteriak, Yes Flo. Flo menerima kembali telepon genggamnya dari Dimas. Ntar malam boleh aku telepon? Terserah, jawab Dimas selalu melanjutkan langkahnya berjalan pergi. Jadi ntar malam kamu mau telepon dia? Seru Yuli dari balik pintu toilet kampus. Flo yang sedang berkaca di wastafel menyaut. Enggak lah, biar dia penasaran. Terdengar suara tawa Yuli. Pinter juga kamu Flo. Flo tersenyum lalu memutar keran air. Air mengalir dari keran. Flo mulai membasuh wajahnya, tetapi ia merasa aneh. Kenapa airnya berbau anyir? Flo membuka matanya dan terhenyak. Ia melihat tangannya dipenuhi darah, bukan air. Begitu juga keran yang menyala, bukan mengalirkan air tapi darah. Ya Tuhan, apa ini? Desis Flo lalu berkaca. Ia pun menjerit karena seluruh wajahnya sudah dipenuhi darah. Kakinya perlahan melangkah mundur, tak percaya melihat apa yang terjadi. Flo menoleh cepat mendengar suara helaan nafas itu menggema di dalam toilet kampus. Dia celingukan mencari-cari. Hatinya merasakan adanya kehadiran sesuatu yang menyeramkan di toilet ini. Karena bulu kuduknya mendadak merinding. Siapa itu? Gemetaran suara Flo. Tidak ada jawaban. Yuli, cepetan keluar, aku takut. Teriak Flo menggedor pintu toilet. Tidak ada jawaban juga.
Pada kaca wastafel muncul tulisan yang ditulis dengan darah, penuh kata-kata mengancam, membuat Flo bergidik ketika membacanya. Pergi atau kau mati. Tiba-tiba lampu di toilet berkedap-kedip lalu menjadi redup, dan di pojok toilet yang temaram, Flo melihat sesosok perempuan sedang berdiri memunggunginya. Wajah Flo mendadak tegang dan pucat. Kakinya gemetar. Jangan pingsan, jangan pingsan, ucap Flo di dalam hatinya. Melihat penampakan itu, sosok perempuan itu memakai baju pasien rumah sakit penuh bercak darah, dengan rambut sebahu yang kusut dan tangan kanannya memegang tiang infus. Helaan nafas itu terdengar keras dan gelisah, membuat Flo semakin gemetar ketakutan. Sosok itu memutar badannya perlahan, tetapi hanya dari pinggang ke atas saja yang berputar, sedang kakinya tidak. Flo tidak sanggup melihatnya. Ia berjongkok menutup wajahnya, lalu menangis. Tak lama kemudian, Yuli menepuk-nepuk bau Flo. "Hei Flo, ngapain jongkok di situ?" Flo terus menangis gemetar. "Flo, ini aku, Yuli." Cetus Yuli di telinga Flo membuatnya terdiam dari tangis dan perlahan mengangkat wajahnya. "Beneran, kamu Yuli?" "Iya benar, ini aku Yuli." "Ya Tuhan, kamu kenapa sih? Wajah kamu tuh pucat banget tahu, gemetaran, sampai nangis gitu juga." Cetus Yuli cemas melihat sahabatnya. Flo tidak tahu harus menjawab apa. Yuli membantu Flo untuk berdiri. Kemudian Flo melihat sekeliling toilet, tetapi tidak ada yang aneh. Keran tetap mengucurkan air, bukan darah. Kaca pada wastafel tetap bersih, tidak ada coretan dari darah. Wajahnya pun tidak berlumuran darah. "Kamu lihat penampakan lagi ya?" Bisik Yuli ikut celingukan di dalam toilet yang sepi. Flo mengangguk. Kali ini makin menyeramkan. Yuli menelan ludah mendengarnya. "Kalau begitu, sekarang kita ke rumah teman aku ya. Kita tanya apa yang sebenarnya terjadi sama kamu," saran Yuli. Flo mengangguk setuju. Mereka berdua pun keluar dari toilet kampus. Tiba-tiba terdengar suara helaan nafas yang berubah menjadi suara tergegah, menggema di dalam toilet. Mereka berdua sampai di depan sebuah ruko. Di atas pintu masuk ruko yang dilapisi besi teralis itu, terdapat sebuah papan nama yang berukuran cukup besar. Seperti papan nama milik dokter, hanya saja papan nama yang satu ini dikelilingi lampu kerlap-kerlip. Pada papan namanya tertulis, Dokter Alam Gaib Yongki Cucu Dewa, Sarjana Pergaiban. Menerima konsultasi khusus dunia mistis dan gaib, tidak mengobati santet, tidak sudi mengirimkan santet meski mampu. Papan namanya gemoy ya, dan aku juga baru tahu kalau indigo itu ada titelnya, gumam Flo setelah membaca papan nama tersebut. Yuli nyengir lalu menekan bel pada pintu ruko. Tak lama pada sebuah lubang mengintip di pintu tampak dua mata memperhatikan mereka. "Sudah punya janji belum?" tanya orang di balik pintu tersebut dengan suara berat. "Ada, udah deh. Suara kamu gak usah diberat-beratin gitu. Aku udah apal sama suara kamu, Tongki. Buruan buka pintu, aku butuh bantuan kamu nih," cetus Yuli. Terdengar suara kunci pintu yang dibuka, disusul suara gembok pintu dengan rantainya, lalu slot pintu 3 kali. Setelah itu pintu baru terbuka. "Masih belum aman daerah sini apa? Sampai segitu banyak kuncinya?" ledek Yuli. "Heish, iyalah nek, harus aman dong ah. IQ kan hidup sendirian, apalagi penjahat sekarang. Lebih sadis dari setan nek," balas si pria yang membuka pintu dengan masker bengkoang di wajahnya dan jari jemari lentiknya yang bergoyang-goyang ketika ia bicara. Pria itu lalu tersenyum pada Flo, mempersilahkan masuk. Di dalam ruko, Flo melihat banyak lilin-lilin merah berukuran besar di atas meja. Juga kain-kain berwarna merah terang dengan garis emas di sampingnya yang tergantung di dinding sepanjang ruko. Berikut dupa kecil yang menyala di setiap pojok ruang. Lalu di dalam lemari kaca besar terlihat banyak persediaan dupa, lilin berbagai ukuran,
kain-kain merah dengan garis emas, lonceng-lonceng, bokor kuningan, pena kayu, botol tinta, dan tumpukan kertas-kertas kuning dengan tulisan Tionghoa. Flo, ini Yongki. Yongki, ini Flo. Ujar Yuli memperkenalkan mereka dengan cepat dan singkat. Nah, sekarang ada roti nggak kamu? Aku lapar nih. Tuh roti ada di lemari. Ih, kamu tuh kebiasaan deh. Kalau mau kesini bawa temen atau klien, telepon dulu nih. Sekarang kan jadwal aku pakai masker, jadi nggak enak ih. Tugas Yongki pada Yuli seraya menepuk-nepuk masker bengkoang di wajahnya. Flo hanya tersenyum. Nggak apa-apa kok. Jadi Yong, aku bawa temen aku ini. Gak usah dilanjut. Gak usah kamu omongin Yul. Aku tuh sudah tahu kenapa kamu bawa Flo ke sini. Masa Yongki cucu dewa si dokter alam gaib gak tahu sih? Mantap. Tapi perasaan kemarin-kemarin nama kamu itu Yongki putra gaib deh. Terus ganti jadi Yongki raja dewa. Kenapa sekarang ganti lagi jadi Yongki cucu dewa? Kayaknya besok jadi Yongki tetangganya dewa nih. Kelakar Yuli. Ah, terserah kamu aja lah Tuyul. Sini Flo, ikut aku, ajak Yongki. Flo mengikuti Yongki disusul Yuli yang masih cengar-cengir. Mereka duduk bersila di karpet merah dan di tengah-tengah mereka terdapat sebuah meja persegi panjang berukuran kecil. Di atas mejanya terdapat dupa beserta satu lilin besar berwarna merah yang menyala dengan beberapa buah apel yang ditumpuk di atas piring. Yongki menarik nafas dalam, memejamkan matanya, mengatupkan kedua tangannya di dada, lalu menghela nafasnya perlahan. Flo dan Yuli hanya menunggu. Beberapa saat kemudian, Yongki membuka matanya dan menatap Flo. Yap, ada arwah penasaran yang ngikutin kamu Flo, ungkap Yongki. Flo dan Yuli terkejut bersamaan. Berarti yang selama ini aku alami itu bukan mimpi? Tanya Flo. Yongki mengangguk. Flo mendesah, lalu Yuli menggenggam jemari Flo memberi tenang. Tadi waktu kamu masuk, sebetulnya aku sudah tahu ada sesuatu, tapi aku belum yakin. Barusan aku coba lihat lebih dalam lagi, dan ya, ada arwah penasaran yang ganggu lo. Tapi kenapa Yong? Aku belum tahu. Arwah itu nggak mau diajak komunikasi sama aku. Flo menunduk, mengusap-usap wajahnya. Tenang Flo, pasti ada jalan keluarnya kok, ujar Yuli. Yong, terus gimana caranya supaya arwah itu nggak ganggu dia lagi? Yongki menggeleng lalu berkata, aku belum tahu, kita harus tahu apa keinginan si arwah penasaran itu. Gimana caranya? Teman kamu ini harus berani dulu, jelas Yongki. Kalau sudah berani, tanya Yuli. Dia bisa komunikasi sama arwah itu supaya tahu apa keinginannya. Enggak mau. Lihatnya aja aku udah mengkeret takut. Tolak Flo. Tapi Yong, penampakan yang aku lihat itu dia perempuan. Rambutnya kusut, terus dia pakai baju kayak baju pasien rumah sakit gitu. Udah gitu dia nyeret-nyeret tiang infus. Hah? Tiang infus? Cetus Yuli. Flo mengangguk. Ribet amat tuh setan. Yes, sama seperti yang aku lihat Beb. Dan dari hidungnya keluar dak. Tiba-tiba nyala lilin di atas meja mati dengan cepat. Begitupun seluruh lampu ruangan. Semua terpekik kaget. Ruangan menjadi gelap gulita. Flo menggenggam erat jari Yuli. Jantungnya berdebar-debar. Perasaan aku gak enak nih, bisik Yuli. Yongki menyalakan lampu senter dari telepon genggamnya dan meletakkannya di atas meja sebagai penerangan. Ia menempelkan telunjuk pada bibirnya. Dia ada di belakang kamu, bisik Yongki. Flo dan Yuli menelan ludah. Jangan keluar dari karpet merah ini, tenang. Arwah penasaran itu gak akan berani masuk ke karpet aku ini, karena sudah aku campe-campe, terang Yongki. Baru selesai Yongki bicara, tiba-tiba kepala Yongki dikeplak keras. Seketika Flo dan Yuli terkejut. Ternyata sosok yang mereka bicarakan tadi kini telah berdiri di belakang Yongki, menyeringai dengan darah dari hidung yang menetes-netes jatuh di karpet merah.
Flo dan Yuli menjerit takut bersamaan melihat hal itu. Mereka berlari ketakutan, lalu bersembunyi di balik lemari kaca besar. Dada mereka berdua naik turun, tegang bercampur takut. Yuli memberanikan diri untuk mengintip dari balik lemari. Yongki tampak menggelepar-gelepar di atas karpet. Terus diam beberapa saat, dan sontak dengan cepat Yongki duduk bersila di depan meja. Matanya membuka. Yuli terkesiap melihat mata Yongki yang menatap kosong. Rasanya aneh di badan orang ini. Gumam Yongki menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri. Yuli menarik kepalanya kembali dan berbisik pada Flo. Cucu dewa kerasukan. Flo terkejut, ia semakin takut saja. Hei, Flo, teriak Yongki memanggil. Flo terkejut namanya dipanggil. Aku tahu kamu bersembunyi. Aku bisa menemukan kamu dengan mudah. Tapi aku lagi malas. Flo, ingat ini. Jauhi Dimas atau kamu mati. Hardik Yongki. Flo dan Yuli saling memandang dengan kening yang sama-sama berkerut. Setelah mendengar ancaman itu, dalam pikiran mereka berkelebat hal yang sama. Yerin, gumam Flo dan Yuli bersamaan. Kini mereka mengerti mengapa Flo menjadi sering diganggu oleh arwah penasaran itu. Arwah penasaran itu adalah arwah Yerin, kekasihnya Dimas, yang telah meninggal setahun lalu. Flo memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Ia geleng-geleng, rasanya tak mungkin, tapi itu terjadi. Tak terdengar suara apapun, Yuli mengintip lagi. Matanya mencari-cari memastikan. Takut arwah penasaran itu masih ada. Dia tak mau dikagetkan lagi seperti tadi. Setelah dipastikan tidak ada yang mencurigakan, Yuli memberanikan keluar. Dari balik lemari diikuti Flo. Mereka melihat Yongki tergeletak tak sadarkan diri di atas karpet merah dengan kemejanya yang telah terbuka, dengan sebuah tulisan di dadanya. Ditulis dengan tinta darah, bertuliskan, "Mundur Jalang." Dimas memandangi foto dirinya saat bersama Yerin di atas meja belajarnya. Ia mengusap foto itu, lalu mengembalikannya dan menyimpannya di dalam laci meja. Ia menghela nafas seraya mengusap rambutnya ke belakang. Kemudian ia meraih telepon genggamnya, membuka WA-nya. Tidak ada pesan baru. Dia melirik jam di dinding. Masih belum terlalu malam sebetulnya. Dimas melangkah ke jendela kamar, menatap keluar. Memandang jauh pepohonan yang berayun tertiup angin. Pikirannya sedang bergelut dengan masa lalu, masa kini dan masa depannya. Kemarin-kemarin ia tidak tahu harus bagaimana dengan hidupnya setelah kekasihnya pergi. Tapi kehadiran gadis ini seperti menuntunnya untuk menemukan jalan keluar. Florita Naura, gumam Dimas. Saat pertama kali berpapasan dengan gadis itu di lorong kampus, dia meninggalkan kesan baginya. Saat dirinya sering memperhatikan gadis itu dari kelas, itu membuatnya senang. Saat gadis itu meminta tolong diambilkan buku, itu membuatnya bergetar. Saat gadis itu memejamkan mata menikmati lagu itu memberikannya waktu untuk memperhatikan tiap lekuk garis wajahnya. Hingga menjadi sebuah keterpukauan yang tidak dibuat-buatnya. Dimas menyukainya, mengingat detailnya. Florita Naura, desis Dimas. Kemudian ia kembali memeriksa telepon genggamnya. Tetap tidak ada telepon atau pesan WA yang masuk. Flo sedang mengompres belakang kepala Yongki dengan es. Yuli sedang menahan tawanya. Udah deh tuyul, kamu tuh seneng banget kalau aku inisial ih. Cetus Yongki sebal. Bukan gitu Yong, kamu kan cucu dewa. Masa bisa dikeplak sama setan sih? Dan kata kamu, arwah penasaran gak akan bisa masuk ke karpet kamu itu. Nyatanya, balas Yuli. Yongki menghela nafas. Itu sialnya Akyu kecolongan. Jadi ternyata arwah penasaran yang ngikutin kamu itu si Yerin? Tanya Yongki memastikan. Flo mengangguk. Aku yakin sih emang dia. Salah Yuli. Dan kamu lagi deket sama mantannya Yerin? Lanjut Yongki. Flo mengangguk lagi.
Bukan suatu hal yang kebetulan kalau gitu sih. Gumam Yongki. Bisa diusir nggak sih Yong? Tanya Flo. Yongki berpikir sejenak. Mengusir arwah penasaran itu sulit, karena mereka bangkit kembali itu punya tujuan, dan tujuan mereka harus tercapai dulu. Kalau dilawan, maksud aku dipaksa pergi gitu, gimana? Bisa aja, tapi nggak mudah sih. Biasanya selain punya tujuan, arwah penasaran itu kadang nggak sadar kalau dia tuh udah mati. Jadi aku harus gimana nih? Keluh Flo lalu duduk lemas. Yongki dan Yuli saling berpandangan, lalu mereka memandang Flo. Kenapa kamu berdua ngeliatin aku sih? Tanya Flo tak mengerti. Yongki dan Yuli masih tetap menatap Flo. Mata Flo melebar. Maksud kamu berdua, aku yang ngadepin arwah penasaran itu gitu? Cetus Flo baru mengerti. Yongki dan Yuli manggut-manggut. Tidak. Tolak Flo sambil berdiri lalu berjalan bolak-balik gelisah. Dia bangkit karena kamu gangguin miliknya, ungkap Yongki. Maka cuma kamu yang bisa menyuruhnya pergi. Atau kamu jangan gangguin miliknya lagi. Cuma 2 pilihan ini yang kamu punya, Flo. Gimana? Timpal Yuli dengan kedua alisnya terangkat-angkat. Hah? Enggak. Tapi, aku bingung. Cetus Flo menggelengkan kepala lalu mengacak-acak rambutnya. Ia kembali berjalan bolak-balik sambil sesekali menghela nafasnya. Ia tak menyangka jatuh cinta bisa serumit ini. Flo melempar tasnya ke atas meja belajar. Sebagian buku dari dalam tasnya berhamburan. Ia lalu melempar tubuhnya ke atas tempat tidur. Hatinya bimbang sejak pulang dari ruko Yongki tadi. Di kepalanya terus melintas bolak-balik 2 pilihan seperti yang ditawarkan oleh Yongki dan Yuli. Mana yang harus dipilihnya? Ia terlalu takut untuk melawan arwah penasaran. Tapi ia juga tidak mau kehilangan pria yang baru saja membuatnya mabuk kepayang. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berdiri di depan kaca riasnya. Flo menatap tajam matanya sendiri. Kamu pasti bisa, Flo. Kamu harus melawan. Ucapnya pada dirinya sendiri untuk menaikkan keberaniannya. Kamu manusia, Flo. Dia hanya arwah penasaran. Kamu itu makhluk yang sempurna. Tapi dia menakutkan. Tokik Flo sambil merinding. Flo mengusap-usap wajahnya. Ia memulai lagi dari awal. Berdiri tegak, menatap kembali dirinya di kaca rias. Kalau kamu mundur, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cinta Dimas. Dan Dimas akan semakin terpuruk dalam kesedihannya. Bukankah kamu mendekati Dimas juga untuk menolongnya dari kesedihan yang berkepanjangan? Ucap Flo pada dirinya sendiri di pantulan cermin. Jadi, kamu harus berani, Flo. Kamu harus berani. Dia cuma setan. Saking tegang dan takutnya, Flo menjerit ketakutan ketika mendengar suara ketukan pintu. Hingga ia melompat ke atas tempat tidur. Flo baru tersadar kalau itu adalah suara ketukan di pintu kamar kosnya. Flo, ada teman kamu nih. Seru teman satu kosnya. Flo menghela nafas lega, ternyata bukan setan. Ia membuka pintu kamarnya dan terkejut di hadapannya berdiri Dimas. Ngapain kamu kesini? Dan kamu tahu dari mana kosan aku ini? Flo heran. Aku pikir kamu sakit dan aku tahu kosan kamu dari Instagram kamu. Kamu pernah posting foto kamu waktu pindah kos ke sini. Ada lokasinya. Aku tinggal cari di map. Jelas Dimas. Oh, tapi bukannya kamu gak punya IG-nya? Tanya Flo. Dimas mengusap rambutnya seperti malu. Aku baru bikin lagi kemarin. Flo tersenyum. Ya udah, masuk sini. Dimas mengerutkan kening. Memang tamu cowok boleh masuk? Tanyanya ragu. Flo mengangguk. Selama gak nginap dan pintu kamarnya tetap dibuka. Dimas pun melangkah masuk setelah melepas sepatunya. Selamat datang di kamar aku, sambut Flo. Dimas tersenyum dan tampak canggung. Mau duduk di mana aja boleh, silakan.
Jadi ada keperluan apa seorang Dimas datang ke kosan hamba selain karena mengira hamba sakit? Cuma itu aja, aku pikir kamu sakit. Flo manggut-manggut. Oh beneran? Iya, aku pikir kamu sakit. Beneran, gak ada keperluan lain? Enggak, aku pikir kamu sakit. Kamu udah bilang itu 3 kali loh, Dim. Senyum Flo. Kamu juga nanyain hal yang sama, udah 3 kali, Flo. Gila Dimas. Flo tertawa, Dimas pun ikut tertawa. Kirain kangen, gumam Flo. Apa Flo? Kamu ngomong sesuatu? Flo menggeleng dan melanjutkan tawanya lagi. Aku boleh tahu nomor WA kamu? Lontar Dimas membuat tawa Flo terhenti. Kemarin itu kan cuma aku yang ngetik nomor aku di HP-mu. Tapi aku belum punya nomor HP kamu. Jelas Dimas melihat Flo seperti kaget. Dalam hati Flo tak menyangka, mungkin setelah kekasihnya, baru dirinya lah yang dimintai nomor telepon oleh Dimas. Flo pun tersenyum dan membuka telapak tangannya. Mana HP kamu? Dimas menyerahkan telepon genggamnya. Flo mulai mengetik nomornya. Sebuah bercak darah muncul di atas ranjang. Lama-kelamaan bercak itu semakin melebar hingga membasahi sebagian tempat tidur. Muncul juga sebuah tangan dari bercak tersebut. Disusul tangan berikutnya, kemudian menyembul sebuah kepala berwajah wanita pucat dengan rambut kusut. Matanya menatap tajam, mulutnya terbuka lebar dengan darah yang menetes dari hidungnya. Dimas berdiri terpaku melihat kejadian itu. Sedang Flo menjerit sekerasnya melihat arwah penasaran itu keluar dari ranjangnya yang penuh darah. Ia bermaksud lari keluar kamar, tapi tiba-tiba pintu kamar menutup keras, lalu mengunci dengan sendirinya. Flo tak bisa kemana-mana. Ia berdiri gemetaran, ketakutan. Dimas terkesiap tak bisa berkata melihat sosok itu. Yerin. Lirik Dimas tak percaya setelah menyadari sosok di depannya. Yerin menyeringai. Halo sayang. Suaranya parau. Dimas gemetar tak percaya melihat penampakan Yerin yang menyeramkan itu. Sembari menyeret-nyeret tiang infus. Wajahnya pucat, rambutnya kusut dengan darah menetes dari hidungnya, membasahi baju pasiennya dan lantai kamar. Yerin melangkah mendekat. Dimas yang ketakutan mundur beberapa langkah. Kemudian Yerin menghentikan langkahnya, menatap Dimas. Kenapa takut sayang? Aku berantakan, ujar Yerin seraya menarik-narik rambutnya yang kusut. Mencoba merapikan, tapi rambutnya malah tercabut dari kulit kepalanya. Flo bergidik melihatnya. Ia segera memalingkan mukanya dan merapatkan tubuhnya pada Dimas. Tubuhnya gemetaran. Yerin melangkah lagi. Tiang infus itu diseretnya juga. Dimas menggenggam jemari Flo untuk menenangkannya. Yerin mendelik pada genggaman itu, lalu menatap tajam Dimas, memohon. Sayang, aku pacarmu, bukan dia. Jangan sentuh dia. Dimas menggelengkan kepala. Enggak, ini enggak mungkin. Ini enggak nyata. Ini hanya halusinasi. Yerin mendesak keras, membuat Flo dan Dimas tersentak kaget. Aku nyata Dimas, seperti dia. Tunjuk Yerin pada Flo dengan marah. Yerin melangkah lagi semakin dekat. Dimas mengangkat tangannya. Stop di situ, stop. Kenapa kamu bisa begini? Aku nggak ngerti. Yerin menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri, menggeretekkan lehernya. Dan tak sengaja ia menoleh pada meja belajar yang berada di sebelahnya. Lalu melihat judul sebuah buku, Kama Sutra. Seketika mata Yerin melotot. Oh, jadi ini yang mau kalian lakukan di sini. Bentaknya parau, disusul buku tersebut tiba-tiba terlempar, menghantam tembok dengan keras. Dimas menggeleng. Tidak Yerin, kamu salah paham. Flo memberanikan diri untuk bicara dengan kepala yang tetap tertunduk dan bibir yang gemetar. Itu, buku itu aku yang ambil dari perpus. Salah ambil sebetulnya.
Jadi nggak ada hubungannya sama kedatangan Dimas ke sini? Yarin melangkah lagi dan kini telah berdiri di hadapan Flo. Ia mengangkat dagu Flo yang tertunduk dengan tangan kirinya yang berlumuran darah, lalu menatapnya tajam. Darah dari hidungnya mengucur. Bau anyir menyengat hidung Flo. Flo memejamkan mata juga menahan mualnya. Kenapa Flo? Ilfil lihat darah? Atau ilfil lihat aku? Sinis Yerin. Flo menggeleng pelan dengan tubuh gemetar. Sebelum hancur begini, aku juga cantik kayak kamu. Bahkan jauh lebih cantik. Gak pakai baju pasien dan gak bawa-bawa tiang infus begini. Raung Yerin mengguncang-guncangkan tiang infusnya kesal. Tapi aku gak pernah mengganggu pacar orang, Flo. Kalian selingkuh. Lanjut Yerin berteriak. Selingkuh? Tapi kamu sudah mati sayang, setahun lalu. Setelah Dimas, Flo jadi teringat kalimat Yongki. Biasanya selain punya tujuan, arwah penasaran itu kadang gak sadar kalau dia itu udah mati. Ternyata Yongki, cucu dewa itu benar. Yerin mendelik pada Dimas. Kini ia mendekati Dimas hingga wajah mereka dekat. Dimas menelan ludahnya seraya menarik mundur kepalanya. Kenapa sayang? Kenapa gak mau dekat lagi sama aku? Apakah aku terlalu menyeramkan buat kamu? Dimas, betapa teganya kau membiarkan aku mati sendiri malam itu. Geram Yerin. Dimas menggeleng. Enggak Yerin, aku ada bersamamu malam itu. Aku tidak meninggalkanmu. Malam itu kita bersama di rumah sakit tua di pinggir kota. Kamu ingat itu? Dan kamu mati di meja operasi. Yerin menggeleng. Tapi aku belum mati. Aku belum mau mati, Dimas. Aku masih muda. Aku belum puas hidup. Dan kita mau menikah, bukan? Dimas mengangguk sedih. Iya sayang. Ini takdir. Ini bukan keinginan kita, Yerin. Flo terenyuh mendengar percakapan itu. Ia melepas perlahan genggaman tangannya dengan tangan Dimas. Seiring Yerin melangkah mundur dengan wajah sedih. Kenapa? Ini bukan takdir yang aku minta, Dimas. Yerin menjerit kecewa. Dimas hanya bisa terdiam. Apakah kamu berduka untukku, Dimas? Lirih Yerin. Setiap hari aku patah, Yerin. Jawab Dimas. Tapi kenapa kau sekarang bersama dia? Tunjuk Yerin pada Flo. Sudah setahun lebih Yerin, aku harus melanjutkan hidupku. Lalu apa aku? Harus melanjutkan matiku, seperti itu. Sinis Yerin. Yerin, tempatmu bukan di sini. Seharusnya kamu tenang di sana. Cewek mana yang bisa tenang kalau pacarnya digangguin? Demi Tuhan Yerin, kamu itu sudah mati. Memang kalau sudah mati, aku gak boleh cemburu. Dimas menghela nafasnya lalu mengusap-usap wajahnya. Kemudian menatap Yerin dan berkata lagi. Yerin, meskipun aku bersama Flo, itu bukan berarti aku tidak mengingatmu lagi. Kamu akan selalu aku ingat dan kenangan kita akan selalu menjadi bagian terbaik dari hidupku. Tapi ini adalah waktunya aku melanjutkan hidup bersamanya. Dimas pun menarik tangan Flo, menggenggam jemarinya. Flo terkejut, tapi ia pun membalas genggaman Dimas lebih erat untuk menunjukkan kalau mereka kini telah bersama. Seketika mendadak lampu di kamar padam. Dimas dan Flo pun terkejut. Di dalam kamar begitu hening. Setelah menunggu beberapa saat dalam diam dan sepi, Flo segera menyalakan lampunya lagi. Yerin sudah tidak ada di dalam kamarnya. Juga tidak terlihat ada darah yang mengenang di tempat tidur ataupun di lantainya. Semua kembali rapi seperti semula. Flo melihat Dimas yang duduk tercenung. Kamu gak apa-apa kan, Dim? Aku gak ngerti. Tadi itu bukan halusinasi kan, Flo? Lirih Dimas. Awalnya aku juga berpikir seperti itu, Dim. Tapi sayangnya bukan, Dim. Sesal, Flo. Ya Tuhan. Desis Dimas mengusap-usap rambutnya. Tapi gimana bisa?
Flo mengangkat bahunya. Hal-hal seperti ini aku juga gak ngerti. Menurut kamu apa yang harus kita lakukan, Dim? Dimas menatap dalam mata Flo. Flo, kamu percaya sama kekuatan cinta kan? Flo mengangguk dan tersenyum. Di papan kayu nisan itu tertulis Yerin Dewina binti Husain, lahir 20 Mei 1997, wafat 20 Juni 2020. Flo menatap sedih makam Yerin sebulan setelah berulang tahun. Lirih Flo. Dimas mengangguk. Iya, saat itu kita dan keluarga besarnya sedang menginap di villa di pinggir kota untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi malam itu sakitnya bertambah parah dan rumah sakit lokal tidak memiliki peralatan yang memadai. Kondisinya tak tertolong lagi. Papar Dimas lalu tercekat diam. Belum mengusap-usap bau Dimas. Apakah kita harus mengadakan upacara atau semacamnya seperti itu? Kita sudah melakukan itu, Flo, jawab Dimas. Flo berjongkok mencium papan kayu nisan Yerin sambil berbisik, aku akan jaga cowok kamu, Rin. Kamu baik-baik di sana ya, jangan datang-datang lagi. Tiba-tiba dari balik nisan muncul wajah Yerin dengan mata melotot. Disusul dua tangan bersimbah darah yang mencoba mencakar wajah Flo. Flo menjerit menghindar hingga membuatnya jatuh terduduk. Dimas pun terpekik kaget melihatnya. Bibir Yerin menyeringai dan berbisik serak. Jangan coba-coba, Flo. Aku akan menjadi mimpi burukmu. Dimas segera membantu Flo berdiri dan mereka pun bergegas pergi. Yerin pun tertawa seraya mengusap darah dari hidungnya. Malam itu Flo belum bisa tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya, menghadap kaca rias. Melihat pantulan dirinya, berpikir tentang dirinya, Dimas dan Duri di tengah-tengahnya. Yerin, sebuah hubungan tak lazim antara aku, kau, dan dia yang telah menjadi arwah penasaran. Kisah cinta yang tak logis, dicemburui oleh setan mantan kekasih. Bagaimana caranya mengusir mantan yang telah menjadi setan? Bagaimana caranya melanjutkan kisah cintanya tanpa dihantui arwah penasaran? Flo terus berpikir hingga ia menyadari. Satu-satunya jalan, kamu harus berani. Ya, kamu harus berani. Tegas Flo pada pantulan dirinya di kaca rias. Berani untuk berhadapan dengannya meski wajahnya mengerikan. Berani menyampaikan apa yang kamu rasakan. Gimana, Flo? Apakah kamu berani? Seru Flo pada dirinya sendiri. Flo diam sebentar, mengumpulkan seluruh gemuruh semangat dalam dadanya, lalu menatap tajam pantulan dirinya dengan sunggingan senyum di ujung bibirnya. Yongki dan Yuli menatap Flo. Kamu yakin, Flo? Tanya Yuli memastikan. Flo mengangguk. Kamu ngasih tahu Dimas soal ini enggak? Tanya Yuli lagi. Flo menggeleng. Ini masalah perempuan. Yuli menatap Flo cemas. Yongki menepuk pundak Yuli, berkata, Tuyul, udah deh, kamu tenang aja, Nek. Kemarin itu Flo nelpon aku, dia udah siap dan berani kok. Lagian kan ada aku yang melindungi dia dari ruangan sebelah. Yuli menatap Yongki. Kamu yakin bisa jagain dia? Kamu serius nih? Soalnya kemarin aja kamu dikeplak sama tuh arwah. Yongki mendengus kesal, lalu nyerocos. Ini orang demen banget deh ngungkit kesalahan yang lalu. Tuyul, sekarang aku sudah lebih paham soal campi-campi tentang arwah penasaran. Aku ini tipe orang yang belajar dari kesalahan masa lalu. Emang situ nggak pernah belajar. Makanya nggak diwisuda-wisuda tuh. Apa hubungannya, Tongki? Balas Yuli. Udah, ini kapan mau dimulainya? Ini nih si Tuyul. Oke, kita mulai sekarang aja. Kamu duduk di sini, Say. Tunjuk Yongki pada kursi yang berada di tengah ruang. Dan kaki-kaki kursinya telah dibungkus oleh kain-kain berwarna merah dengan garis emas di sampingnya. Kain ini akan membuat arwah penasaran gak berani merasuki kamu. Terang Yongki ketika Flo memperhatikan kain tersebut. Flo pun duduk di kursi. Duduk tenang ya, Say, jangan takut.
Semenyeramkannya wajah si Yerin, masih lebih seram wajah dia. Bisik Yongki sambil melirik pada Yuli ketika menyebut dia. Flo tertawa jadinya. Heh, ada apa ini? Ketawa gak ngajak-ngajak. Kepo ih, cipir Yongki. Aku ke ruang sebelah ya say. Flo mengangguk. Yongki pun melangkah keluar ruangan. Yuli mendekati Flo bertanya. Tadi si Yongki ngomong apaan sampai ketawa gitu? Katanya dia bangga punya teman kayak kamu. Si Tongki ngomong begitu. Gak percaya aku, cetus Yuli. Flo hanya tertawa. Flo, kalau ada apa-apa kamu kabur aja ya. Atau kamu teriak aja. Aku ada di sebelah, oke? Lanjut Yuli. Flo mengangguk. Setelah Yuli keluar ruangan, Flo hanya berada sendiri di ruangan itu. Cahaya lampu yang disengaja tidak terang membuat pojok-pojok kamar menjadi gelap. Flo mengembuskan nafasnya berkali-kali, mengatur rasa berdebar jantungnya. Ia mencoba melawan ketakutannya dengan bertekad untuk menemui Yerin. Sementara itu di ruangan sebelah, puluhan lilin berwarna merah telah disiapkan. Begitu juga dupa-dupa besar telah dinyalakan dan ditempatkan menghadap 7 arah mata angin. Yongki pun telah bersiap untuk memakai baju khusus yang terbuat dari kain merah dengan garis emas di sampingnya. Ia bersila dikelilingi lilin-lilin merah tersebut. Di hadapannya ada kotak kayu yang berisikan 3 buah dupa berukuran lebih kecil, berwarna hitam yang asapnya menebarkan harum bunga Kamboja, bercampur kayu gahura. Di sebelah dupa itu terdapat tumpukan kertas berwarna kuning terang, dengan tinta hitam bertuliskan kehidupan setelah kematian dalam aksara Tionghoa yang telah disiapkan Yongki untuk menangkal hal-hal buruk. Aku khawatir sama Flo, dia itu penakut banget sama hal-hal begini Yong, celetuk Yuli. Ritual pemanggilan ini dia yang minta sama aku di telepon kemarin. Aku pikir dia sudah siap dan berani, tanggap Yongki. Tenang Yul, gak akan ada apa-apa. Yul, tolong nyalain lilin-lilin merah itu ya. Yuli menuruti perintah Yongki, mengambil korek api dari atas meja dan mulai menyalakan satu persatu lilinnya. Yongki telah mengatupkan tangannya di dada, matanya terpejam, sedang bibirnya berkomat kamit. Asap dari dupa-dupa besar itu mulai bergoyang, padahal di dalam ruangan tidak ada angin bertiup. Pelan dan semakin keras, Yuli menjadi tegang melihatnya. Yerin sudah di sini, bisik Yongki. Di ruangan sebelah, Flo terdiam dan terpaku melihat dinding di hadapannya memunculkan bercak darah yang semakin lama semakin melebar. Darah di dinding itu mulai menetesi lantai. Jantung Flo berdegup cepat. Ia terus meyakinkan dirinya kalau ia berani. Bercak itu menjadi besar. Lama-kelamaan darah telah menggenangi lantai. Mata Flo terus menatap bercak darah di dinding itu. Sebentar lagi Yerin akan muncul dari situ. Dada Flo kembang kempis, tegang bercampur takut menjalarinya. Tangannya gemetar, kerongkongannya serasa kering. Seumur hidupnya ia belum pernah mengundang arwah penasaran untuk bertemu. Bercak darah di dinding itu semakin basah. Warna merahnya mulai menghitam. Ini saatnya Yerin muncul. Flo mempersiapkan dirinya. Flo menatap dinding itu. Tiba-tiba Flo terkesiap menahan nafasnya. Ia merasakan kedua bahunya dicengkram keras dari belakang. Ia melirik pada kedua bahunya. 2 buah tangan berlumuran darah dengan kuku menguning berada di bahunya. Darah dari kedua tangan itu membasahi bahu Flo. Kini dada Flo naik turun dengan cepat. Derun nafas dingin itu bisa dirasakan Flo dari punuk lehernya. Yerin ternyata muncul dari belakangnya. Halo, pelakor. Punya nyali juga kamu, bisik parau Yerin di telinga Flo. Flo mengendalikan rasa takutnya. Ia berusaha menenangkan dirinya. Aku berani. Flo mengulanginya terus dalam pikiran. Aku mau ngomong sama kamu, cetus Flo berani meski masih terdengar gemetar. Flo mendengar langkah Yerin di belakang punggungnya.
Flo melirik Yerin yang sedang berjalan di sampingnya dengan menyeret tiang infusnya. Yerin kini telah berdiri di depan Flo menyeringai. Darah dari hidungnya menetes. Aku di sini. Apa yang mau kamu omongin? Flo memberanikan diri menatapnya. Pertama-tama, aku bukan pelakor. Kamu itu sudah setahun mati, Yerin. Ujar Flo sambil terbata-bata. Tapi perlahan ia mulai bisa menguasai ketakutannya. Yang kedua, aku kesini mau menawarkan kesepakatan. Katakan apa yang kamu mau. Apakah kamu mau diadakan upacara besar untuk memperingati kematian kamu? Apakah kamu mau gaun yang bagus untuk mengganti baju pasien kamu itu? Aku akan coba penuhi. Tapi setelah semua itu aku penuhi, kamu harus pergi dan jangan ganggu aku dan Dimas lagi. Lanjut Flo, kali ini lebih lancar dan tegas. Yerin tertawa keras seperti meledek. Flo kecil mau membuat kesepakatan dengan setan. Flo mengangguk. Iya, tapi bukan dengan setan. Sama kamu, arwah penasaran. Sementara itu di ruang sebelah, harum bunga Kamboja bercampur kayu gaharu masih mengambang di udara. Yongki masih komat kamit sambil satu persatu membakar kertas berwarna kuning. Kertas yang terbakar itu mengeluarkan percikan-percikan kuning keemasan. Lalu kertas itu hilang menguap begitu saja, tidak meninggalkan abu. Yuli terkesima melihat itu, mulutnya sampai terbuka lebar. Kembali ke ruangan Flo. Dan kalau aku menolak kesepakatan itu, kamu mau apa? Membunuh aku? Aku sudah mati, ingat. Flo menggeleng. Kamu tuh aneh. Kamu nyadar kamu udah mati. Kenapa nggak berbaring tenang aja di alam kamu? Masih aja ngeganggu kita. Karena perempuan yang cemburu itu tidak tenang, Flo. Dan arwah yang tidak tenang akan terus mengganggu. Terus waktu di toilet kampus, itu kamu kan yang nulis di kaca wastafel? Kalau bisa, ngomong langsung kayak gini. Kenapa nggak ngomong aja waktu itu? Oke, sekarang supaya arwah kamu tenang, apa yang kamu mau? Yerin mendekatkan wajahnya pada Flo. Flo sedikit menarik kepalanya, gentar juga dirinya didekati wajah pucat. Sorot matanya tajam dengan hidung yang meneteskan darah. Aku mau kamu jangan dekatin Dimas. Flo menghela nafas. Kalau itu aku gak bisa penuhi. Apa kamu bilang? Flo berdiri dari duduknya. Berapa kali aku harus bilang sama kamu? Kamu udah setahun mati. Dimas sudah berduka selama itu. Sekarang saatnya Dimas melanjutkan hidupnya. Dan aku yang akan mendampinginya. Kamu adalah masa lalunya. Aku adalah masa depannya. Cecar Flo seraya berjalan mendekati Yerin. Yerin terlihat mundur ketika Flo mendekatinya. Nyali Flo semakin membesar. Kalau kamu benar-benar sayang sama Dimas, kamu harus merelakan dia, melanjutkan hidupnya dan bahagia. Asal kamu tahu, aku tidak bermaksud menjadi pengganti kamu. Aku juga tidak merebut Dimas. Yerin mulai menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Aku mencintai Dimas, Dimas pun mencintai aku. Mau kamu halangi gimana pun, kita akan terus jalan. Cinta kita kuat, cinta kamu sudah selesai. Kamu bisa ganggu kita, tapi kamu gak bisa ganggu cinta kita. Kamu akan selalu melihat kemesraan kita setiap hari. Kamu akan melihat kita menikah, punya anak dan bahagia. Kamu akan lihat kalau kita gak akan peduli sama semua gangguan kamu. Dan itu akan semakin menyiksa kamu, membuat kamu gak tenang sampai kiamat. Jadi aku minta baik-baik, tolong Yerin, kembalilah ke alam kamu. Yerin berteriak kencang, parau dan marah. Tidak! Tiba-tiba tubuh Flo terlempar terhempas ke dinding. Di ruang sebelah, mata Yongki membelalak, komat kamitnya terdiam. Ada apa Yong? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu lihat sesuatu? Tanya Yuli panik. Flo butuh kekuatan, dia gak bisa lawan arwah penasaran yang marah. Jelas Yongki. Hah? Kalau gitu aku akan bantu Flo. Cetus Yuli bersiap pergi ke ruangan Flo.
Percuma, kamu gak akan bisa apa-apa melawan yang tak kasat mata, Yul. Sebaiknya kamu jaga lilin-lilin ini, jangan sampai mati. Aku yang akan bantu dia dari sini. Lalu Yongki berkomat kamit lagi dan membakar kertas-kertas kuning itu dengan lebih cepat. Sementara itu, Flo merasakan punggungnya sakit, tapi ia berusaha berdiri. Yerin bergerak mendekati Flo dengan wajah yang semakin pucat, rambut yang semakin kusut, dan amarah yang semakin terlihat dari sorot matanya. Tidak ada yang bisa merebut Dimas dari aku, murka Yerin dan mencekik Flo dengan satu tangan. Matanya melotot tajam, tapi keberanian Flo telah terkumpul. Ia tak gentar menatap balik sorot mata hitam Yerin. Kamu gak akan bisa bersaing dengan aku, Yerin, ucap Flo dengan suara tercekik. Kenapa? Kamu juga mungkin lebih cantik dari aku, tapi kamu tetap gak bisa miliki Dimas. Kenapa? Yerin keram dan Flo semakin tercekik. Karena kamu sudah mati, aku belum. Yerin terkejut mendengarnya. Ia menggelengkan kepalanya keras hingga terdengar bunyi gemeretak dari lehernya. Ia tak terima, tapi ia tahu apa yang dikatakan Flo benar. Yerin pun menjerit sedih dengan darah muncrat dari mulut juga hidung, membuat Flo menutup wajahnya. Bersamaan di ruang sebelah terjadi hempasan angin keras yang menghamburkan lilin-lilinnya, serta melontarkan jilatan api dari sumbu-sumbunya yang menyambar Yongki, serta mendorong Yongki hingga jungkir balik ke belakang. Yuli terpekik melihat itu. Beberapa saat kemudian, asap mengambang memenuhi ruangan. Lilin-lilin yang telah padam tampak jatuh berantakan dan tergeletak di lantai. Yuli segera mendekati Yongki yang terlentang diam dengan bajunya mengeluarkan asap. Tidak, Yongki, bangun Yong. Panik Yuli lalu memeluk Yongki. Yuli menepuk-nepuk pipinya, berusaha membangunkannya. Yong, bangun. Tidak ada respon. Yuli segera membaringkan Yongki di kasur. Ya Tuhan, Yongki kenapa? Seru Flo. Yuli menoleh. Flo, kamu gak apa-apa? Flo memberi tanda ia baik-baik saja, meski punggungnya terasa sakit. Yuli celingukan. Mana sih Yerin? Flo menggeleng. Gak tahu, tiba-tiba dia hilang gitu aja. Berarti kamu berhasil membunuhnya. Gimana caranya membunuh sesuatu yang sudah mati, Yul? Mereka gak bisa dibunuh, mungkin hanya pergi. Sehingga cerita sebulan kemudian, Flo, Dimas, Yuli, dan Yongki menatap makam Yerin. Mereka baru selesai berziarah, berdoa, dan menaburkan bunga di pusaranya. Makam Yerin terlihat lebih bersih dan rapi dengan batu nisan yang baru. Dimas tersenyum bercampur haru menatap nisannya. Flo menggenggam jemari Dimas. Kita gak akan melupakannya, Dim. Kita akan terus mengirim doa ya buat Yerin, ujar Flo menenangkan hati Dimas. Dimas mengangguk dan menggenggam jemari Flo lebih erat. Udah ya say, jangan bangkit-bangkit lagi, jangan penasaran lagi. Capek tahu bawa-bawa tiang infus kemana-mana, pesan Yongki. Yong, kira-kira arwahnya Yerin ada di sini nggak ya? Bisik Yuli. Yongki menatap arwah Yerin yang sejak tadi berdiri di bawah pohon memperhatikan mereka. Enggak, aku nggak lihat. Kayaknya dia udah tenang di sana, Yul, jawab Yongki lalu tersenyum pada arwah Yerin. Kemudian mereka pun melangkah pergi meninggalkan makam Yerin. Komplek pemakaman tampak sepi. Angin mendung bertiup pelan dan dingin, berhembus melewati makam-makam dari tanah merah ataupun makam-makam yang telah didinding, melewati papan nisan dari kayu ataupun nisan-nisan dari batu. Beberapa bunga Kamboja berguling-guling di atas tanah, terbawa angin, lalu berhenti tersebar di antara makam-makam. Menjelang sore hujan mulai merintik, menyejukkan jiwa-jiwa yang berbaring sendiri, berbalut sepi, tidak ada kawan, tidak ada keluarga, tidak ada bincang-bincang, tidak ada percakapan. Rumah terakhir untuk kita semua. Di pojok pemakaman, arwah Yerin tampak berdiri di depan makamnya sendiri. Tak lagi memegang tiang infus dan telah memakai gaun putih panjang, bukan lagi baju pasien.
Arwah Yerin menatap batu nisannya yang baru berukiran kalimat Yerin Dewina binti Husain, lahir 20 Mei 1997, wafat 20 Juni 2020. Di bawah tanah ini berbaring seseorang yang penuh cinta, hangat, dan akan selalu mengisi kenangan kami. Kemudian Yerin menatap kepergian keempat orang tadi. Jaga dia untukku, Flo. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.